Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Diyatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18721700008. Ya, mempresentasikan sistem dan alat pembayaran di Indonesia. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Dermawan MM pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Apa sih itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran di sini adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, tata cara, mekanisme yang biasa dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana atau uang guna memenuhi suatu kewajiban dari kegiatan ekonomi. Dalam hal ini akan berpindah uang dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya atau pihak tujuan. Nah, ada pengertian lainnya menurut CPSS Glossary tahun 2003, di mana sistem pembayaran itu adalah interaksi antar entitas yang terdiri dari instrumen, prosedur, sistem interbank fund transfer untuk melancarkan perputaran uang. Dan yang terakhir ada pendapat dari Guitian tahun 1998. Beliau berpendapat sistem pembayaran adalah suatu alat di mana bisa diterima dalam setiap melakukan pembayaran, baik itu lembaga maupun organisasi yang mengatur pembayaran tersebut, prosedur operasi dan jaringan komunikasinya yang digunakan untuk memulai mengirimkan informasi pembayaran dari pembayar ke penerimanya untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, di sini sistem pembayaran terbagi menjadi dua. Pertama, ada sistem pembayaran tunai. Yang kedua, ada sistem pembayaran non tunai. Perbedaannya mendasar dari kedua sistem di atas adalah alatnya atau instrumennya yang digunakan. Kalau pada sistem transaksi pembayaran secara tunai, instrumen yang digunakan adalah uang kartal, yaitu uang yang berbentuk fisiknya terlihat, ada fisiknya, bisa kita pegang, bisa kita bawa kemana-mana fisiknya, baik itu bisa uang kertas atau uang logam. Nah, kalau uang kertas mudah sekali dibawa, kalau uang logam pun juga mudah, namun bila dikumpulkan untuk bertransaksi yang lebih besar, uang kertas lebih memudahkan dibandingkan uang logam. Ya, kalau uang logam nominal kecil, biaya pembuatannya berat, banyak, ketika dibawa pun berat. Sebaliknya kalau uang kertas tidak. Lanjut lagi pada sistem pembayaran non tunai. Di sini instrumen yang digunakan biasanya menggunakan sebuah kartu yang teridentifikasi chip. Baik itu bisa berupa biliet giro, cek, nota debit, maupun uang elektronik yang tadi pakai kartu menggunakan chip itu. Pada untuk sekarang ini, sistem pembayaran secara non tunai sudah mulai populer ya, karena transaksinya begitu dipermudah dan tidak mempersulit. Namun yang patut diwaspadai adalah ketika bertransaksi, hendaknya senantiasa menjaga kerahasiaan kartu. Bila ada orang yang tidak dikenal meminta suatu PIN atau kode OTP, sebaiknya tidak usah digubris, abaikan saja. Namun kebanyakan kejahatan masa kini itu yaitu tadi hipnotis yang menggunakan modusnya seperti itu. Ya, banyak sekali juga nasabah atau bukan nasabah dari suatu perbankan merasa tertipu gitu. Nah, di sini ada Bank Indonesia sendiri mengatur sistem pembayaran mengacu pada 4 prinsip. Ada keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap konsumen. Aman di sini itu resiko likuiditas, resiko kredit atau resiko gagal yang dikelola
dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran, maksud saya sistem pembayaran dalam hal ini adalah perbankan. Efisien. Nah, prinsip efisien di sini itu sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Akses, kesetaraan akses. Nah, di sini Bank Indonesia tidak menginginkan ada praktik monopoli pada penyelenggaraannya yang ujung-ujungnya dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Tidak ingin seperti itu. Nah, kewajibannya adalah seluruh penyelenggara sistem pembayaran harus memperhatikan aspek-aspek. Nah, yang terakhir di sini ada konsumen, perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen di sini itu sebagai suatu lembaga yang melakukan peredaran uang, kelancaran dan juga sistem pembayaran. Nah, sudah sepatutnya Bank Indonesia mengedarkan uang tunai yang dipakai halayak umum atau masyarakat di sini harus sudah layak edar atau biasa disebut dengan clean money politik. Nah, berikutnya kita coba bahas jenis-jenis alat pembayaran. Tadi sebelumnya sudah disinggung secara umum aja ya. Coba di sini akan ditambah pemahamannya. 1. Pembayaran secara tunai. Pembayaran secara tunai di sini itu lebih banyak menggunakan uang kartal, uang kertas dan juga uang logam. Uang kartal di sini itu memainkan peranan yang penting, khususnya dalam transaksi yang nilainya kecil. Dalam masyarakat masa kini, pembayaran menggunakan uang tunai cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan uang giral. Uang giral nanti ada pada contoh pembayaran non tunai. Kenapa cenderung lebih kecil? Biasanya dipakai oleh masyarakat untuk transaksi sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya kan dibilang nominal yang dipakai itu lebih kecil bila dibandingkan dengan uang giral. Dan juga kan kalau pakai uang kartal, kita pegang dananya, fisiknya, kita langsung belanjakan pun bisa. Namun kalau uang giral tidak bisa, harus datang ke bank yang ditunjuk, yang tertera di uang giral tersebut seperti cek atau bilet giro, ditujukan kemana gitu. Itu cenderung rumit dan juga biasanya dipakai untuk transaksi suatu perusahaan untuk pembelian barang dan jasa atau penarikan dana untuk kas perusahaan atau keperluan perusahaan lainnya. Nah, lanjut saja ke jenis alat pembayaran yang kedua, non tunai. Nah, non tunai di sini sudah makin berkembang di masyarakat dan juga mulai familiar. Transaksi non tunai di sini itu nilai besarnya diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS, Real Time Gross Settlement, dan juga sistem clearing. Selain efisien dalam pembayarannya, alat pembayaran non tunai ini memiliki risiko pencurian yang cenderung lebih kecil bila dibandingkan uang kartal tadi. Nah, dan juga pada sistem ini transaksi bisa dilacak, bisa dengan mudah dilacak oleh perbankan. Jadi tidak sembarangan. Nah, di sini nih yang tergolong dalam pembayaran non tunai ada cek, bilet giro, nota debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Nah, apa itu cek? Cek itu biasanya perintah bank kepada nasabah untuk mencairkan dananya sesuai yang tertera pada kertas tersebut. Nah, di situ ada kertas cek yang tertera nama nominalnya berapa dari nama perseorangan atau dari PT yang tertera. Bank harus mencairkan dana yang tertera di situ. Dalam hal ini untuk mencairkan dana cek itu tidak mudah. Ada beberapa syarat-syarat yang harus penuhi. Begitupun dengan bilet giro. Seperti cek namun berbeda. Kalau pada bilet giro di sini itu adalah pemindahan sejumlah uang yang tertera di rekening kepada nasabah yang lainnya dengan jumlah dan nama yang tertulis. Berikutnya ada nota debit, merupakan bukti transaksi
untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi. Hanya pemberitahuan sih biasanya kalau nota debit, bukan sebagai bukti transaksi yang sah. Pemberitahuan gitu. Kartu kredit, di sini alat pembayaran berbentuk kartu diterbitkan oleh bank yang meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Dan yang terakhir ada uang elektronik. Uang elektronik di sini tuh belakangan ini sudah mulai familiar. Biasa kita temui seperti ada e-wallet dan juga ya e-money, itu juga uang elektronik. E-money, Flash dari BCA, BC dari BRI. Kalau e-wallet tuh ada GoPay, OVO, Shopee, Link Aja, dan lain-lain gitu. Nah, uang elektronik di sini itu pengganti dari uang tunai. Nasabah menyetorkan dulu uangnya untuk diisi saldo atau dananya yang terdapat di kartu yang terisi chip tersebut. Misalnya kita top up 100.000 ya, kita pindahkan uang tunai kita ke kartu, ke uang elektronik tersebut gitu. Yang terakhir ada alat pembayaran internasional. Nah, kita ketahui kan tiap-tiap negara punya mata uangnya masing-masing. Indonesia dengan rupiahnya, Singapura dengan dolar Singapuranya, Amerika dengan dolar Amerikanya, Uni Eropanya dengan euro, dan lain-lain. Negara lain punya mata uang khususnya untuk melakukan transaksinya sendiri-sendiri. Nah, di sini itu alat pembayarannya bisa sama seperti non tunai yang dijelaskan sebelumnya. Ada cek, wesel, kartu kredit, ya kan, online payment, dan cryptocurrency. Nah, cek di sini itu tadi sudah dibahas secara singkat. Nah, di sini ada wesel. Wesel itu adalah pos pembeli dapat menggunakan jasa barang yang memiliki layanan wesel untuk mengirim uang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan nama dan nominal tertulis pada wesel pos tersebut. Nah, penyedia wesel yang begitu populer di internasional di sini yang terbesar adalah Western Union. Biasanya orang pakai ini kartu kredit. Nah, kartu kredit layaknya seperti yang dijelaskan sebelumnya, cuma cakupannya ini adalah internasional begitu luas. Nah, di sini itu ada Union Pay, Mastercard, dan lain sebagainya. Penggunaan kartu kredit ini cocok dilakukan untuk melakukan belanja online dengan pengiriman dari luar negeri seperti Amazon, eBay, dan lain-lain. Nah, ada online payment. Selain kartu kredit, pembeli dapat menggunakan alat pembayaran online untuk melakukan pembayaran internasional. Nah, di sini online payment mirip seperti uang elektronik yang digunakan di dalam negeri kita. Ada cryptocurrency, mata uang kripto. Nah, baru-baru ini mata uang ini begitu mendunia sebagai alat pembayaran digital. Namun di beberapa negara ada yang diakui mata uang ini sebagai transaksi yang sah, dan juga di beberapa negara tidak diakui mata uang ini sebagai mata uang yang sah, tidak. Di Indonesia contohnya, cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang untuk transaksi pembayaran yang sah. Namun di beberapa negara ada yang mensahkan gitu. Nah, di sini ada contoh transaksi non tunai. Ya, dalam hal ini saya ambil contoh Bank BCA ya. Di situ itu kan ada komponennya. Di situ ada nama bank, ya kan? Nah, ada nama bank. Nah, di situ ada komponennya. Ada komponen fisik yang, nah di situ ada komponen nama dan informasi kontak nasabah. Bisa tertulis cek, biasanya ditemukan di bagian atas cek. Ada nama bank yang menyimpan rekening nasabah, ada terletak di situ. Bagian utamanya yang garis panjang melintang di situ memuat penerima pembayaran uang dan juga nominal yang harus dibayarkan. Dan yang tidak kalah penting, cek harus ditandatangani oleh nasabah yang menuliskan cek tersebut.
Kalau orang perorangan hanya tanda tangan, cuman kalau itu berbentuk perseroan atau perusahaan harus ada stempel dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, di situ yang paling bawah kan tertera nomor. Nah, itu nomor rekening dari nasabah gitu. Dan pojok kanan atas ada cek nomor. Nah, itu nomor cek pada halaman yang berlaku gitu. Bawahnya biasanya ada tanggal, ada nominal yang harus ditulis, ada kata terbilangnya gitu. Nah, sama seperti cek, di sini ada giro. Nah, giro di sini itu adalah perintah untuk pemindahan dari rekening nasabah kepada rekening tujuannya gitu. Sama seperti halnya cek, cuman kata kuncinya tadi, kalau giro memindahkan dana dari rekening nasabah ke rekening yang dituju gitu, ke rekening B. Tapi kalau cek, perintah bank untuk mencairkan dana senilai yang tertulis di lembaran cek tersebut. Dan biasanya dalam hal ini ketika mencairkan, pihak bank akan konfirmasi ulang terhadap penarikan dana yang tertera di sini gitu. Dan juga biasanya di dalam cek tersebut tertulis ini bisa dicairkan oleh pembawa cek langsung atau nama, lebih spesifik nama yang dimaksud gitu dari nasabah gitu. Dan ya proses pencairannya pun sederhana, ya tidak rumit, asalkan tanda tangan dari nasabah bank tersebut sesuai dengan spesimen yang berlaku ketika dalam proses pembuatan cek tersebut. Kalau ada perubahan spesimen, biasanya pihak bank akan bukan menyulitkan ya, akan bertanya-tanya gitu, Pak, kok ini spesimennya kok berbeda seperti yang terdaftar gitu. Dan juga biasanya kendalanya ada nomor telepon. Nah, biasanya nasabah itu ketika mendaftarkan nomor telepon ini, namun ketika dikonfirmasi ulang sama pihak bank, nah nomor itu biasanya entah terpakai bagaimana atau tidak aktif. Nah, dalam hal ini biasanya nasabah harus mengajukan nomor baru lagi, perubahan, mengganti nomor gitu. Biasanya kendala-kendala yang ditemui ya seperti itu. Selebihnya dengan transaksi non tunai di sini tuh sangat memudahkan sekali untuk transaksi-transaksi yang besar. Namun kalau transaksi yang kecil jauh lebih mudah menggunakan uang tunai. Cuman kalau yang masa-masa sekarang ini adalah uang elektronik tuh jauh lebih mudah, seperti menggantikan peran uang tunai yang dipakai sehari-hari gitu. Ya, saya kira penjelasan singkat transaksi non tunai di sini itu ya saya bandingkan antara cek dan giro aja, ambil contohnya itu. Selebihnya antara cek dan giro tuh hampir mirip, namun yang berbeda kata kuncinya tadi. Kalau cek untuk mencairkan dana, kalau giro untuk memindahkan ke rekening satu ke rekening tujuan yang dimaksud pada biaya giro tersebut. Nah, selebihnya saya akhiri. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang bisa dipahami, kurang bisa dimengerti gitulah. Ya, ini pembahasan saya yang sederhana dan butuh masukan dari banyak pihak. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya tutup. Terima kasih.